Udara malam itu lengket. Bau amis daging bercampur dengan aroma minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali. Lampu neon di atas warung berdengung pelan, kelap-kelip seperti mau mati. Bu Sarti duduk di bangku dekat dapur terbuka, mengenakan daster merah tipis yang lengket menempel di tubuhnya. Rambut hitamnya yang tebal diikat asal-asalan, memperlihatkan leher putih mulus yang berkeringat. Senyum kecil nempel di bibirnya, menggoda siapa saja yang berani menatap terlalu lama. Pak Tumiran, sopir truk langganan, sudah dari tadi duduk sendirian di pojokan. Wajahnya merah karena kebanyakan minum. Sambil menyeka keringat dari jidatnya yang lebar, matanya tak lepas dari tubuh Bu Sarti. Sesekali lidahnya menjilati bibir keringnya, gerakan kecil yang penuh nafsu. "Tambah, Pak?" tanya Bu Sarti sambil membawa piring daging panggang, aromanya nendang sampai hidung. Pak Tumiran mengangguk cepat. "Tambah, Bu. Sekalian tambah yang lain juga." Suaranya serak. Bu Sarti tertawa kecil, suaranya renyah tapi dingin. Dia mendekat, membungkuk rendah saat menaruh piring baru. Daster merahnya melorot sedikit, memperlihatkan belahan dada yang basah keringat. Mata Pak Tumiran nyaris copot. "Lainnya apaan, Pak Tum?" goda Bu Sarti setengah berbisik. Pak Tumiran langsung berdiri, kursinya sampai bergeser, bunyinya nyaring. Dia mendekat, napasnya bau alkohol. "Bu, temenin saya makan yuk." Tangannya, kasar dan besar, mulai mencoba meraih pinggang Bu Sarti. Bu Sarti nggak mengelak, malah matanya mengerjap pelan, bibirnya mengulum senyum nakal. "Sini aja, Pak, ke belakang," ajaknya. Suaranya manis kayak madu, tapi ada sesuatu di balik nada itu. Sesuatu yang tajam dan berbahaya. Pak Tumiran langsung nurut, matanya penuh nafsu kayak sapi kelaparan. Mereka berdua jalan ke pintu belakang warung. Pintu itu setengah terbuka, hanya disekat kain tebal kumal yang bergoyang sedikit tertiup angin. Di dalam, lampu lebih redup. Ada aroma daging mentah yang tajam di udara. Lantai tanah lembab terasa dingin di telapak kaki. Tapi Pak Tumiran sudah terlalu mabuk buat peduli. Bu Sarti menutup pintu. Lalu dengan gerakan pelan tapi yakin, dia melepaskan dasternya, menjatuhkannya ke lantai. Tubuhnya putih, padat, dan menggoda. Pak Tumiran langsung mendekat, tangannya bergetar saat menyentuh kulit Bu Sarti. Tapi saat bibirnya hampir menempel di leher janda muda itu, Bu Sarti berbisik pelan, hampir seperti mantra. "Makan yang banyak ya, Pak, biar cepat habis tenaganya." Pak Tumiran cuma mengangguk bodoh. Tangannya mulai meraba, mulutnya mencari-cari. Tapi baru beberapa detik, tubuhnya terasa aneh. Ototnya menegang, lalu perlahan-lahan lemas kayak balon kempes. Napasnya berat, matanya berair. Apa? Ini, Bu?" gumamnya. Bu Sarti mencium keningnya, lembut, kayak menina bobokan anak kecil. "Udah, tidur aja, Pak. Besok bangun udah kenyang." Pak Tumiran gak sempat jawab. Tubuhnya ambruk ke lantai, berat dan mati rasa. Matanya masih terbuka setengah, napasnya mengerang pelan kayak sapi disembelih. Di pojok ruangan, di balik bayangan, lantai tanah mulai retak. Dari retakan itu muncul sesuatu, tangan Kasahar berkulit hitam berlendir, jari-jarinya panjang dan bergerak-gerak pelan, seperti cacing kelaparan mencium bau mangsa. Bu Sarti membungkuk, memandang tubuh Pak Tumiran dengan pandangan sayang. Lalu tanpa ragu, dia melangkah mundur, membiarkan makhluk itu merayap mendekat. Suara robekan, erangan, dan bunyi tulang patah mengisi ruangan. Tapi di warung depan, musik dangdut dari radio tua tetap bergema, menyamarkan semuanya. Lini, gadis magang yang baru datang membawa piring kosong, berdiri terpaku di balik tirai. Matanya melebar. Dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi malam ini,
Dia sudah mulai mencium bau busuk rahasia yang disembunyikan warung itu. Besok paginya, Lini datang lebih pagi dari biasanya. Matahari baru nongol setengah, tapi warung Bu Sarti udah beres kayak habis dibersihin semalaman. Lantai kering, meja-meja rapi, bau amis pun kayak disapu angin. Cuma satu yang bikin Lini heran, di belakang warung ada bekas tanah basah yang aneh bentuknya. Kayak ada sesuatu berat banget yang diseret dari pintu belakang ke arah semak-semak. Awalnya Lini mikir, mungkin semalam habis nyembeli sapi atau kambing. Tapi makin dilihat, makin aneh. Jejak itu kayak bukan dari binatang biasa. Lebih gede, lebih berat. Dan ada bercak darah kecil-kecil yang udah menghitam. "Lini, bersihin meja ya." Suara Bu Sarti tiba-tiba nyelonong dari arah dapur. Lini kaget. Bu Sarti sudah rapi, pakai daster biru muda, rambutnya digelung rapi. Tapi ada sesuatu di matanya, pandangan yang tajam, kayak elang ngeliatin mangsanya. "Iya Bu," jawab Lini cepat-cepat. Sambil nyapu-nyapu meja, pikiran Lini nggak tenang. Semalam, dia kayak ngelihat sesuatu dari balik tirai. Bayangan gelap, suara gemeretak, tapi otaknya sendiri kayak menolak buat percaya. Mungkin aku ngantuk, pikir Lini. Mungkin cuman bayangan pohon kena angin. Tapi kenapa bekas tanah seret itu nyata? Belum habis dia mikir, Mak Haji, tetangga sebelah, datang. Biasa dia suka beli kopi atau sekadar duduk-duduk sambil nguping. Mak Haji mendekat ke meja tempat Lini bersih-bersih. "Semalam rame ya?" Suaranya pelan, tapi matanya tajam kayak pisau. "Rame, Mak. Banyak sopir lewat," jawab Lini hati-hati. Mak Haji mendengus. Banyak sopir, tapi nggak ada yang keluar lagi. Lini berhenti nyapu. "Maksud Mak?" Mak Haji berbisik makin pelan, hampir kayak bisikan angin. "Aku lihat, Lin, banyak truk parkir, sopirnya masuk ke warung, tapi sampai subuh truk-truk itu kosong. Orangnya nggak kelihatan keluar." Darah Lini berdesir. Mungkin tidur di dalam truk. Mak Haji geleng, bibirnya bergetar. "Truknya jalan sendiri, Lin. Kosong." Lini nggak berani jawab, bulunya merinding halus. Bu Sarti muncul dari dapur, bawa nampan penuh daging panggang. Bau harumnya langsung mengisi ruangan. Tapi sekarang buat Lini, aroma itu jadi aneh. Terlalu amis, terlalu manis. Mak Haji langsung bangkit berdiri. "Sudah aku pulang dulu." Langkahnya cepat, kayak dikejar setan. Lini cuman bisa bengong. Saat sepi, Lini memberanikan diri buat bertanya. "Bu, daging ini beneran daging kuda Nil ya?" Suaranya pelan, ragu-ragu. Bu Sarti tertawa kecil. "Emang kenapa, Lin? Takut ya? Hehehe." Tawanya renyah, tapi ada sesuatu di ujung suaranya, sesuatu yang dingin. "Nggak, cuman heran aja. Soalnya kuda Nil kan? Hewan luar negeri, Bu. Susah dapetinnya." Bu Sarti mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Lini, membuat gadis itu sedikit bergidik. "Yang penting enak, kan? Lagian yang nggak tahu, ya jangan banyak tanya." Lini hanya mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Sore itu, sebelum warung buka lagi, Lini disuruh bersihin ruang belakang. Ruangan yang sama tempat dia dengar suara aneh semalam. Di dalam, udara lebih pengap. Lantainya tampak rata, tapi Lini bisa ngerasa tanah di satu sudut kayak lebih lembek. Dan di bawah meja kayu tua, dia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Potongan kuku. Manusia. Kecil, kotor, kayak baru patah dari jari. Lini buru-buru berdiri, napasnya tercekat. Dia mau kabur, mau teriak. Tapi saat dia menoleh, Bu Sarti sudah berdiri di pintu, tersenyum. "Udah bersih, Lin?" Lini memaksakan senyum. "Udah, Bu." "Bagus.
sini, bantu ibu masak. Malam ini kita rame." Dari dapur, Lini bisa lihat Bu Sarti sudah siap dengan daging baru di talenan besar. Daging merah segar yang warnanya agak aneh. Bukan merah biasa. Lebih gelap, lebih pekat. Lini menelan ludah. Tangannya bergetar waktu meraih pisau. Dia sadar magang di warung ini bukan sekadar soal masak-masak biasa. Malam itu warung lebih ramai dari biasanya. Sopir-sopir truk berdatangan, parkir berderet sepanjang jalan. Bau knalpot bercampur aroma daging panggang menguasai udara. Radio tua di sudut warung memutar lagu dangdut lawas, keras dan sumbang. Lini mondar-mandir bawa piring dan gelas. Setiap lewat di antara meja-meja penuh laki-laki berkaos lusuh, dia ngerasa mata-mata itu nempel di kulitnya, licin dan lengket. Sambil kerja, pikirannya nggak bisa lepas dari potongan kuku yang dia temuin tadi sore. Hatinya was-was. Matanya tanpa sadar terus melirik ke arah dapur, ke tempat Bu Sarti berdiri membalik-balik daging dengan santai. Tapi malam ini ada yang beda. Biasanya setelah makan para sopir langsung ngeloyor pergi atau tidur di truk masing-masing. Tapi sekarang, satu persatu mereka dipanggil Bu Sarti ke belakang. Satu sopir habis makan disuruh bantu angkut barang. Satu lagi diajak ngobrol sambil bisik-bisik. Dan anehnya, setelah masuk ke belakang nggak ada satupun yang kelihatan keluar lagi. Lini pura-pura sibuk membersihkan meja, tapi matanya tajam memperhatikan. Setiap ada yang dipanggil Bu Sarti, laki-laki itu kayak kehilangan kesadaran. Mukanya kosong, langkahnya berat. Sekitar jam 11 malam, cuma tinggal 3 sopir yang belum dipanggil. Mereka mabuk, ngobrol keras sambil tertawa-tawa. Lini ngelirik ke arah pintu belakang. Sekilas, dia ngelihat bayangan gelap bergerak di balik tirai dapur. Bukan manusia, sesuatu yang merangkak pelan, licin, gede, tenggorokannya kering. Dia mutusin buat pura-pura mau ke kamar mandi. Tapi begitu melewati dapur, Bu Sarti manggil, "Lin, sekalian bawa air buat tamu ya." Lini mengangguk, terpaksa. Dia ambil teko dari meja. Tapi pas dia mau jalan lagi, kakinya nendang sesuatu di bawah meja. Sebuah dompet jatuh. Kulitnya sobek, ada bercak darah kering. Lini buru-buru membungkuk, ngambil diam-diam. Dia intip isi dompet itu sambil jalan ke arah meja tamu. Di dalamnya ada KTP. Nama Tumiran. Pekerjaan sopir. Alamat kabupaten sebelah. Jantung Lini hampir copot. Tumiran, Pak Tumiran yang kemarin malam masuk ke belakang bareng Bu Sarti. Yang habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Tangan Lini gemetar waktu naruh gelas di meja. Salah satu sopir mabuk ngeliatin dia sambil nyengir. Gigi kuningnya kelihatan. "Manis banget, Dek. Mau ikut abangnya jalan-jalan nggak?" Temen-temennya ketawa ngakak, bau alkohol menusuk. Lini buru-buru mundur. Tapi sebelum sempat balik ke dapur, Bu Sarti udah berdiri di tengah warung, senyum lebar. "Ayo, gantian. Siapa yang mau bantu ibu di belakang?" 3 sopir itu tertawa-tawa sambil dorong-dorongan. Akhirnya satu dari mereka, laki-laki berkumis tebal, maju. "Aku, Bu. Mau bantu, sekalian minta bonus." Katanya, matanya melotot penuh nafsu. Bu Sarti cuma tertawa manis. "Bagus, yang lain tunggu giliran ya." Laki-laki itu ngikut ke belakang, langkahnya sempoyongan. Lini nahan napas. Dalam hatinya dia berdoa, semoga kali ini jangan terjadi apa-apa. Tapi beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar dari balik dapur. Kayak suara gigi taring mengunyah keras-keras. Diikuti gemeretak tulang dan erangan pelan penuh kesakitan. 2 sopir yang masih di meja langsung diam. Mereka saling pandang, wajahnya mulai pucat. Lini nekat mendekat pintu dapur. Tapi baru mau buka, Bu Sarti keluar sambil mengelap tangan dengan serbet.
"Sudah, tenang aja," katanya santai kedua sopir itu. "Teman kalian lagi istirahat. Sekarang gantian, siapa mau bantu lagi?" Dua sopir itu bangkit berdiri. "Maaf Bu, kayaknya kami pulang duluan aja." Tanpa nunggu jawaban, mereka lari keluar warung kayak dikejar anjing. Mesin truk mereka meraung keras, ngebut pergi meninggalkan debu tebal. Lini berdiri terpaku. Di belakangnya, Bu Sarti tersenyum kecil, seolah-olah semua ini hal biasa. Dalam hati, Lini sadar, warung ini bukan tempat orang biasa cari makan. Dan sekarang, dia terjebak di dalamnya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Warung Bu Sarti jadi lebih sepi di siang hari, tapi makin hidup di malam. Lini makin sering dengar suara-suara aneh dari ruang belakang. Kadang suara geraman pelan, kadang suara kayak sesuatu diseret di lantai. Yang paling bikin bulu kuduk Lini berdiri, kadang-kadang waktu dia lagi sendiri di warung, ada suara langkah kaki berat dari loteng. Padahal warung itu cuma satu lantai. Suatu sore, pas Lini lagi nyapu, dia lihat Mak Haji berdiri di seberang jalan, ngeliatin warung dari balik pagar bambu. Tatapannya beda, kayak nahan sesuatu. Pas Lini mau nyapa, Mak Haji buru-buru pergi, nunduk tanpa sepatah kata pun. Hati Lini makin gak enak. Malamnya, saat warung mulai buka, ada pelanggan baru. Seorang laki-laki tua, kurus, berjaket hitam, mukanya kotor kayak habis ngubur mayat. Dia duduk di sudut, diem, cuma mesen kopi pahit. Setiap Lini nganterin minuman, laki-laki itu ngeliatin dia tanpa berkedip. Matanya merah, kayak habis nangis berhari-hari. "Lin, jangan diladeni yang itu," bisik Bu Sarti di dapur. "Orangnya suka ganggu, biar ibu yang urus." Lini nurut, tapi dalam hati dia heran. Warung ini tempat aneh-aneh datang, kok malah takut sama satu orang tua. Pas tengah malam, kejadian aneh makin menjadi. Lini yang lagi bersihin piring ngerasa hawa di warung tiba-tiba berubah. Lebih dingin, napasnya berembus kecil, lampu warung meredup kayak mau padam. Dari arah dapur, terdengar suara sesuatu jatuh. Berat, bergetar sampai ke lantai. Lini ngintip. Dari celah pintu, dia lihat lantai dapur basah. Bukan air, tapi darah. Darah itu merembes keluar, jalan pelan-pelan ke ruang makan. Lini panik. Dia mau kabur, tapi langkah kakinya kayak berat. Tubuhnya kayak dipaku di tempat. Tiba-tiba dari dalam dapur keluar seekor makhluk. Bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Badannya besar, kulitnya licin dan mengkilat kayak berlendir. Mulutnya lebar penuh gigi taring tajam, matanya kosong. Hitam semua. Makhluk itu ngesot di lantai, ngikutin aliran darah, mendekat ke arah meja-meja kosong. Lini nahan napas. Air mata hampir tumpah. Tapi anehnya, makhluk itu nggak ngelihat dia. Nggak kayak sadar ada manusia di situ. Dia cuman bergerak pelan, lalu masuk ke balik tirai dapur lagi, kayak menghilang ke dalam tanah. Beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Lampu warung terang lagi. Udara hangat, seolah-olah kejadian tadi cuma mimpi buruk. Bu Sarti muncul dari dapur, rambutnya basah kayak habis mandi. Dia bawa nampan berisi sepiring daging panggang baru. "Sini Lin, antar ke meja," katanya sambil senyum. Lini menelan ludah. Bau amis dari piring itu lebih menyengat dari biasanya. Tapi dia tetap melangkah, nganterin daging itu ke meja laki-laki tua tadi. Tapi pas dia nyampe meja itu, laki-lakinya udah nggak ada. Kursinya kosong, kopi pahitnya masih penuh. Dan di meja ada coretan kecil ditulis pakai darah. "Lari sebelum kau ikut jadi sajian." Piring di tangan Lini jatuh ke lantai, pecah berantakan. Bu Sarti buru-buru datang, matanya sempit, penuh amarah. "Kenapa, Lin?" bentaknya. Lini nggak bisa jawab. Tangannya gemetar, kakinya lemas.
Malam itu, Lini nggak dikasih pulang. Bu Sarti ngunci pintu warung dari dalam. Katanya, bahaya di luar, tidur aja di sini. Tapi Lini tahu, bahaya sesungguhnya justru ada di dalam. Malam itu Lini tidur di bangku panjang dekat dapur. Tapi tidur di sini bukan tidur beneran. Matanya merem, tapi telinganya waspada. Setiap suara sekecil apapun langsung bikin jantungnya berdegup kencang. Sekitar jam 3 dini hari, Lini kebangun karena dengar suara berisik dari dapur. Suara seperti orang menyeret sesuatu yang berat, diselingi bunyi gemeretak. Kayak tulang dipatahkan. Lini nekat bangun pelan-pelan. Dia ngintip lewat celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Di dalam, Bu Sarti lagi jongkok di lantai, di depan sebuah lubang besar. Lubang itu kayak sumur, tapi lebarnya hampir 1 meter. Dari dalam lubang, keluar uap panas berbau amis. Bu Sarti berbicara pelan-pelan ke dalam lubang, suaranya lembut seperti menina bobokan bayi. Aku sudah bawakan lagi tuan, daging segar, darah hangat, semua sesuai janji. Tiba-tiba, dari dalam lubang muncul tangan. Bukan tangan manusia biasa. Kulitnya abu-abu, kukunya panjang, hitam dan tajam kayak sabit. Tangan itu meraih sesuatu di sebelah Bu Sarti. Tubuh seorang sopir yang tadi malam ikut makan di warung. Tubuh itu sudah ngenggak utuh. Kepalanya terkulai dan darahnya terus menetes ke lantai. Lini nutup mulutnya kuat-kuat, nahan teriakan. Bu Sarti menyerahkan tubuh itu dengan ritual aneh. Lalu tangan itu menarik mayat ke dalam lubang, menghilang dengan suara gemuruh kecil. Setelah itu, Bu Sarti berdiri, menarik napas panjang, lalu membisikkan sesuatu yang nggak bisa Lini dengar jelas. Dia ambil baskom besar berisi daging-daging segar dan mulai memotongnya di atas talenan. Setiap potongan daging itu disusun rapi, kayak ada aturan sendiri. Lini mundur perlahan, balik ke bangkunya, pura-pura tidur. Tapi, dalam hati dia udah yakin satu hal. Warung ini bukan warung biasa. Bu Sarti bukan manusia biasa. Paginya, Lini masih pura-pura tidur waktu Bu Sarti keluar dari dapur. Wajahnya segar, senyum manis, kayak habis liburan. "Bangun, Lin. Bantu ibu bersih-bersih, ya?" katanya ceria. Dengan tubuh lemas, Lini berdiri, tapi pikirannya udah muter cepat. Harus cari cara buat kabur, secepatnya. Saat lagi nyapu, Lini nggak sengaja menemukan sesuatu di bawah bangku dekat dapur. Sehelai kain robek, ada logo truk ekspedisi kecil di ujungnya. Persis seperti seragam Pak Tumiran. Kain itu belepotan darah kering, tangannya gemetar. Satu-satu puzzle di kepalanya mulai nyambung. Setiap sopir yang makan di warung ini, terutama yang diundang Bu Sarti ke belakang, nggak pernah kelihatan lagi. Daging yang disajikan di warung, daging yang rasanya aneh tapi bikin nagih itu, jangan-jangan Lini pengen muntah. Siang itu, warung tutup lebih cepat dari biasanya. Bu Sarti bilang ada acara khusus malam nanti. Lini disuruh bantu siap-siap. Dia disuruh motong bawang, nyiapin bumbu. Tapi yang bikin heran, Bu Sarti juga nyiapin semacam altar kecil di ruang belakang. Dihias kain merah, lilin hitam, dan sesajen. Pas Lini beranikan diri nanya, Bu Sarti cuma jawab sambil tersenyum manis. "Malam ini spesial, Lin. Kita kedatangan tamu agung." Tamu agung apa? Dalam hati Lini bertanya-tanya, tapi mulutnya bungkam. Malam mulai turun. Lini duduk di dapur, pura-pura sibuk. Dari luar, suara truk-truk berat udah terdengar, satu persatu berhenti. Bau daging panggang menguar lebih tajam dari biasanya. Lini tahu malam ini sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan dia harus siap atau lenyap. Lini nggak mau cuman diam nunggu ajal. Malam itu, setelah semua persiapan selesai dan Bu Sarti sibuk di ruang altar, Lini pelan-pelan menyusup ke gudang kecil di belakang warung. Dia cari-cari benda apa aja yang bisa dipakai buat pertahanan diri. Tangannya akhirnya nemu linggis karatan, berat dan dingin.
Linggis itu diselipkan di balik apron kotor yang masih dia pakai. Jantungnya berdetak makin kencang waktu dengar suara laki-laki ramai di ruang makan. Sopir-sopir itu datang, ketawa ketiwi, pesen makan, gak sadar mereka lagi ngantri buat dikorbankan. Sementara itu, dari arah dapur, suara Bu Sarti melantunkan mantra aneh mulai terdengar. Suaranya berat, kayak bukan suara manusia. Lini tahu waktunya gak banyak. Dia sempat melirik ke arah pintu depan. Tapi anehnya, rantai gemboknya lebih tebal dari biasanya. Pasti sudah dikunci mati dari luar, mau kabur lewat situ mustahil. Lini akhirnya nekat. Dia nyelinap ke ruang altar, ngendap-endap di balik lemari besar. Dari celah lemari, Lini lihat jelas. Bu Sarti berdiri di depan lubang persembahan pakai gaun tipis warna merah darah. Di sekelilingnya ada 5 lilin hitam. Asap tebal memenuhi ruangan. Di altar kecil ditaruh 1 kepala kambing, beberapa potong daging segar, dan sepotong jari manusia. Lini tahan napas. Dia harus bertindak sekarang atau semuanya terlambat. Dengan seluruh keberanian yang dia punya, Lini maju dari persembunyiannya dan mengayunkan linggis ke arah punggung Bu Sarti. Bruk, Bu Sarti terhuyung. Tapi bukannya roboh, dia malah menoleh. Mata Bu Sarti berubah, hitam legam, pupilnya panjang kayak mata ular. Senyumnya melebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu banyak buat ukuran manusia. Lini, bisiknya, suaranya berat. Kamu pilih jalan yang salah. Tanpa pikir panjang, Lini kembali mengayunkan linggis, kali ini ke arah kepala. Bu Sarti mengelak dengan gerakan cepat yang nggak masuk akal. Tiba-tiba, dari dalam lubang persembahan keluar asap hitam pekat. Suara geraman berat bergema di ruangan. Makhluk itu, si penghuni lubang, terbangun. Bu Sarti tertawa kecil, lalu berkata, "Sudah terlambat, sayang. Kamu bukan tamu lagi. Kamu bagian dari jamuan." Lini mundur, cari celah buat kabur. Dia sadar satu-satunya dalih luar adalah dapur belakang, tempat pintu kecil yang biasa buat buang sampah. Tapi Bu Sarti kayak bisa baca pikirannya. Dengan sekali hentak, Bu Sarti mengayunkan tangan. Entah gimana, Lini terpental menghantam lemari kayu. Kepalanya pening, matanya berkunang. Tapi Lini paksakan berdiri. Dia lihat meja altar yang penuh darah. Dan di atasnya ada benda kecil berkilat. Kunci. Mungkin itu kunci buat pintu keluar. Dengan sisa tenaga, Lini lompat, merebut kunci itu, dan lari sekencang-kencangnya ke arah pintu dapur. Bu Sarti meraung keras, suara yang nggak mungkin keluar dari tenggorokan manusia biasa. Begitu sampai di pintu dapur, tangan Lini gemetar pasang kunci. Salah, coba lagi. Salah lagi, sementara itu suara langkah berat makin dekat di belakangnya. Akhirnya, klik, pintu terbuka, Lini keluar, terjun ke halaman belakang, jatuh terguling di tanah becek. Dia nggak pikir panjang. Lari terus, nerobos kebun pisang, menuju jalan setapak yang gelap. Di belakangnya, terdengar jeritan marah Bu Sarti, bercampur suara geraman makhluk dari lubang persembahan. Lini nggak berani lihat ke belakang. Yang dia tahu, kalau dia berhenti, malam itu akan jadi malam terakhirnya hidup. Lini terus lari tanpa arah, nerobos kebun, jatuh bangun, kakinya berdarah kena ranting-ranting tajam. Tapi dia nggak peduli. Yang penting jauh dari warung sialan itu. Langit di atasnya gelap pekat. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang samar, tertutup kabut. Tiba-tiba, suara gemuruh muncul dari belakang. Tanah bergetar. Lini menoleh sekilas. Sosok itu keluar dari gelap. Makhluk besar, tinggi hampir 2 meter, kulit abu-abu, mata merah menyala. Mulutnya penuh taring panjang, dan tubuhnya basah kuyup oleh darah. Itu makhluk dari lubang persembahan. Makhluk itu bergerak cepat, nggak wajar untuk ukuran tubuh sebesar itu. Setiap langkahnya ninggalin jejak cekungan besar di tanah.
Lini panik, tambah cepat larinya. Tapi tubuhnya udah lemas. Nafasnya ngap-ngapan. Setiap sudut pikirannya cuma teriak, "Selamatkan diri." Dia sempat lihat ada lampu rumah penduduk di kejauhan. Harapan muncul. Lini paksa tubuhnya lari ke arah lampu itu. Tapi suara makhluk di belakangnya makin deket. Nafasnya berat, kayak suara banteng marah. Di tengah jalan, Lini tersandung akar pohon. Badannya terguling ke tanah keras. Dia coba bangkit, tapi pergelangan kakinya sakit. Keseleo. Dia terseok-seok jalan sambil sesekali nengok ke belakang. Makhluk itu udah makin dekat. Dari mulutnya keluar suara aneh, kayak gabungan geraman dan bisikan. Lini terpaksa sembunyi di balik pohon besar. Dia tahan napas, nempel erat ke batang pohon, berharap makhluk itu nggak lihat. Tapi sia-sia. Makhluk itu berhenti beberapa meter dari pohon tempat Lini sembunyi. Hidungnya mengendus-endus, mencium bau darah dari kaki Lini yang terluka. Pelan-pelan, makhluk itu mendekat. Langkahnya berat, tapi pasti. Lini menutup mulut, nahan isak. Tubuhnya gemetar, antara takut dan putus asa. Saat makhluk itu tinggal satu langkah lagi, tiba-tiba, dor! Suara tembakan memecah malam. Makhluk itu menggeram keras, badannya tersentak, lalu mundur beberapa langkah. Dari arah lain muncul sosok Mak Haji bawa sesenapan tua. Wajahnya tegang, matanya waspada. "Lari Lin, cepat!" teriak Mak Haji. Lini tanpa pikir panjang kembali lari walau kakinya sakit. Mak Haji nembak lagi, tapi pelurunya terbatas. Makhluk itu marah. Dengan kecepatan mengerikan, dia menerjang ke arah Mak Haji. Lini sempat lihat sekilas, Mak Haji disambar, tubuhnya mental dan menghantam pohon keras-keras. Darah muncrat. Tapi setidaknya, Mak Haji berhasil kasih Lini kesempatan kabur. Air mata Lini bercucuran, tapi dia tahu, berhenti artinya mati. Akhirnya, dia sampai ke jalan setapak kecil yang menuju perkampungan. Ada suara gonggongan anjing. Lampu-lampu rumah mulai kelihatan lebih jelas. Dia terus berlari sambil sesekali terhuyung. Makhluk itu tetap mengejar, tapi makin dekat ke perkampungan, gerakannya melambat. Kayak ada batas yang dia nggak bisa lewati. Lini akhirnya roboh di halaman rumah kosong, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Makhluk itu berhenti di batas jalan, menatap Lini dengan mata merah membara. Dia menggeram pelan, lalu mundur perlahan, masuk lagi ke kegelapan. Lini cuma bisa terbaring, pingsan dalam rasa takut yang luar biasa. Malam itu bukan cuma tubuh Lini yang luka, tapi jiwanya juga sobek. Dan dia tahu ini belum berakhir. Begitu sadar dari pingsannya, Lini menemukan dirinya di dalam rumah tua. Kasurnya bau apek, dinding-dinding retak, dan jendela diganjal papan kayu. Di sudut ruangan ada seorang lelaki tua kurus berjenggot putih. Bajunya lusuh, matanya cekung, tapi tajam. "Kamu sadar?" katanya pelan. "Aku Pak Darsa. Dulu aku pernah kerja buat Bu Sarti." Lini susah payah duduk. Tubuhnya sakit semua. Pak Darsa mendekat, kasih segelas air. "Kamu beruntung masih hidup," lanjutnya. "Tapi kalau mau benar-benar bebas, kamu harus berani lawan dia." Lini menatap kosong. Lawan Bu Sarti? Perempuan itu bukan manusia biasa. Tapi Lini juga sadar kalau dia cuman kabur tanpa melawan, Bu Sarti bakal terus berburu, mungkin lebih banyak orang yang bakal jadi korban. Dengan suara serak, Lini bertanya, "Gimana caranya?" Pak Darsa menarik napas panjang. "Ada satu cara, patahkan ikatan antara Bu Sarti dan makhluk pesugihannya. Hancurkan jimat utama yang dia sembunyikan." "Jimat?" "Ya, jimat itu sumber kekuatan dia. Tanpa itu, dia cuma manusia biasa." Pak Darsa kemudian membuka gulungan kain usang. Isinya peta sederhana, gambar kasar denah warung Bu Sarti. "Jimat itu disimpan di altar utama, di ruang bawah tanah. Kamu harus ambil dan bakar." Lini gemetar.
Masuk lagi ke sana, ke sarangnya Bu Sarti, tapi dia tahu ini satu-satunya jalan. Malam itu juga, dengan dibekali sebilah pisau tajam dan minyak tanah, Lini berangkat. Pak Darsa cuma bisa mengantar sampai batas desa. Lebih dari itu, dia bilang dirinya juga bisa kena kutuk. Sendirian, Lini melangkah pelan ke arah warung yang sekarang sepi, berdiri angker di bawah cahaya bulan. Pintu depan warung itu terbuka sedikit, kayak memang udah nunggu dia. Lini masuk, menggenggam erat pisau di tangan kanan dan botol minyak di tangan kiri. Suasana di dalam warung lembab, bau amis darah masih kuat. Langkahnya menuju altar yang sebagian rubuh. Di sana ada pintu jebakan kecil ke ruang bawah tanah. Dengan gemetar, Lini membuka pintu itu. Tangga kayu curam menurun ke kegelapan pekat. Lini turun pelan-pelan. Di bawah sana, suasana lebih menyeramkan. Bau busuk menusuk hidung. Dinding penuh goresan aneh dan coretan darah kering. Di tengah ruangan bawah tanah itu, ada satu altar batu kecil. Di atasnya, sebuah kotak kayu berukir tengkorak. Jimat. Lini buru-buru maju. Tapi baru beberapa langkah, suara Bu Sarti menggema di ruangan. "Kamu pikir semudah itu, Lini?" Dari kegelapan, Bu Sarti muncul, kali ini wujudnya setengah manusia, setengah makhluk. Kulitnya abu-abu, tangannya panjang dengan kuku setajam pisau. Lini menggigit bibir, menahan takut. Bu Sarti berjalan mendekat, senyum licik di wajahnya. "Kamu bisa pilih," bisik Bu Sarti, suaranya berat dan bergema. "Gabung denganku, atau mati." Lini menatap kotak kayu itu. Jaraknya tinggal beberapa meter. Kalau dia menyerah sekarang, semuanya sia-sia. Dengan teriakan penuh amarah, Lini lempar botol minyak ke arah altar, lalu melemparkan pisau yang sudah dia lilitkan kain ke api dari lilin kecil di dinding. Wush, api langsung membesar, membakar kotak kayu itu. Bu Sarti meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak, kulitnya melepuh. Ruang bawah tanah itu bergetar hebat. Lini nyaris jatuh, tapi dia paksakan diri naik ke atas, keluar dari ruang bawah tanah yang mulai runtuh. Di belakangnya, jeritan Bu Sarti makin mengerikan, sampai akhirnya hilang, digantikan keheningan mencekam. Warung itu terbakar pelan-pelan, menghitam, seakan semua dosa ikut lenyap bersama api. Tapi di dalam hati Lini, ada firasat, semua ini terlalu cepat selesai, dan dia belum benar-benar aman. Sudah 3 hari sejak warung Bu Sarti habis terbakar. Desa itu perlahan kembali tenang. Orang-orang yang sempat dengar kabar kebakaran cuma bisik-bisik, bertanya-tanya. Tapi nggak ada yang benar-benar berani cari tahu lebih dalam. Mereka lebih nyaman pura-pura nggak tahu. Lini tinggal sementara di rumah Pak Darsa. Kakinya mulai membaik, walau bekas luka-lukanya masih terasa perih. Malam itu Pak Darsa membuatkan teh panas. "Setidaknya kamu sudah bebas sekarang," katanya sambil tersenyum tipis. Lini mengangguk pelan, walau hatinya masih belum sepenuhnya lega. Ada bagian dalam dirinya yang merasa semua ini terlalu gampang. Tapi dia memilih untuk percaya. Dia juga sadar dia butuh hidup baru. Dia nggak mungkin selamanya di desa ini di tempat yang penuh kenangan buruk. "Aku mau cari kerja di kota," katanya. Pak Darsa mengangguk. "Bagus, di sini terlalu banyak bayangan." Paginya, Lini mengepak barang seadanya. Dia naik bus kecil ke kota terdekat. Perjalanan beberapa jam itu dia habiskan menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya kosong. Sesekali bayangan Bu Sarti muncul di benaknya, tapi dia buru-buru menepis. Sampai di kota, Lini langsung cari kerja apa saja yang bisa diterima. Akhirnya, dia dapat pekerjaan di sebuah rumah makan kecil. Lingkungannya ramai, biasa saja. Nggak ada aura aneh. Hari-hari pertama, Lini merasa lega. Malam-malamnya,
dia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Pelanggan di rumah makan itu juga ramah, nggak ada yang mencurigakan. Dia mulai berpikir mungkin ini memang waktunya benar-benar melupakan semuanya. Suatu malam, setelah rumah makan tutup, Lini duduk sendirian di dapur, ngerapihin bahan makanan. Bosnya, seorang perempuan parubaya, menghampirinya. "Kamu rajin, Lin. Ibu suka," katanya sambil menepuk bahu Lini. Lini tersenyum kecil. Pujian sederhana itu rasanya hangat. "Tapi," lanjut si ibu, "ada satu permintaan kecil." Lini menoleh, bingung. Ibu itu mendekat, suaranya jadi lebih pelan. "Nanti jam 2 pagi ada pelanggan spesial datang. Dia nggak suka dilihat orang lain. Kamu yang layani, ya?" Lini mengerutkan kening. Jam 2 pagi, siapa yang makan jam segitu? Tapi dia cuma mengangguk, malas cari masalah. Sesuai instruksi, jam 2 pagi, Lini berdiri di dapur, nunggu. Rumah makan udah gelap, cuma lampu dapur yang masih menyala. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di pintu belakang. Lini menelan ludah. Ada perasaan gak enak, tapi dia tetap jalan ke pintu. Saat dia buka sedikit, dia lihat sosok berbadan tinggi, pakai jas hitam. Wajahnya gak kelihatan jelas karena topi lebar menutupi muka. Tanpa bicara, pria itu nyodorin kantong plastik besar, isinya sesuatu yang berat dan berdarah. Lini kaget. Apa ini?" gumamnya. Pria itu hanya membungkuk pelan, lalu berbalik, jalan masuk ke kegelapan. Lini masih berdiri kaku, tangan gemetar pegang kantong itu. Saat dia buka sedikit, bau amis tajam langsung menyengat. Dia lihat sesuatu yang mirip potongan daging dan seutas gelang perak masih nempel di salah satu potongan tangan itu. Gelang itu, gelang Pak Tumiran. Lini langsung muntah di tempat. Dia sadar dia belum benar-benar bebas. Apa yang dia hadapi dulu bukan cuma Bu Sarti. Ini lebih besar. Mungkin selama ini dia cuma berpindah dari satu sarang ke sarang lain. Malam itu, Lini menangis sendirian di dapur sambil berdoa dalam hati, entah untuk apa. Karena sejujurnya, dia tahu doanya sudah lama nggak didengar lagi. Lini menghabiskan sisa malam itu duduk diam di lantai dapur. Tangannya masih bau darah. Kantong plastik berisi potongan tubuh itu tergeletak tak jauh darinya. Pagi harinya, ibu pemilik rumah makan datang, tersenyum lebar. "Bagus," katanya ringan. "Kamu sudah terima kirimannya?" Lini berdiri tergagap. "Apa maksud ibu? Ini potongan manusia." Ibu itu hanya mengangkat bahu. "Daging adalah daging, Lini. Pelanggan kita suka sesuatu yang spesial." Lini merasa mau muntah lagi. Dia ingin lari tapi kakinya lemas. "Lini," lanjut si ibu, nadanya berubah dingin. "Kamu pikir kamu lari dari siapa? Dari Bu Sarti?" Ibu itu tertawa kecil. Bu Sarti itu cuma pion kecil yang sesungguhnya berkuasa ada di tempat ini. Lini terdiam. Kepalanya berputar mencoba mencerna kata-kata itu. "Kamu sudah dipilih," bisik si ibu mendekatkan wajahnya. "Nggak ada yang kebetulan. Kamu masuk ke warung Bu Sarti bukan karena magang biasa. Kamu sudah ditandai sejak lahir." Nafas Lini memburu. Apa maksudnya? Ibu itu mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah liontin berbentuk gigi binatang, kusam dan kotor. Lini menatapnya. Ada ukiran aneh di sana, dan entah kenapa, dia merasa pernah melihat itu. Tiba-tiba, potongan ingatan muncul di kepalanya. Saat kecil, ibunya pernah menyuruhnya memakai kalung serupa sebelum ibunya meninggal kecelakaan. Waktu itu, Lini nggak pernah ngerti maksudnya. Sekarang dia sadar, liontin itu semacam penanda. Penanda bahwa dirinya adalah bagian dari perjanjian. Ibu itu tersenyum puas melihat wajah ketakutan Lini. "Kamu, Lini, adalah penerus.
Penerus apa? Penerus perjanjian pesugihan, daging, gairah, dan darah. Kamu lahir dari garis keluarga yang sudah jual jiwanya puluhan tahun lalu. Lini menggeleng. Dia ingin menyangkal, berteriak. Tapi semua potongan kenyataan mulai cocok. Kenapa dulu ibunya begitu protektif? Kenapa hidupnya selalu penuh dengan orang-orang aneh? Semuanya bukan kebetulan. Si ibu berjalan ke arah pintu dapur, lalu membukanya. Di luar ada puluhan orang berdiri. Mereka semua wajah-wajah biasa, warga kota, pelanggan rumah makan, bahkan polisi setempat. Semua menatap Lini dengan senyum kosong. "Kami semua di sini," kata si ibu. "Kami tunggu kamu memimpin." Lini mundur selangkah. Dia ingin lari, tapi semua jalan keluar sudah dikunci. Di tengah keputusasaan itu, suara di kepalanya berbisik pelan. Suara yang dingin, berat, tapi familiar. "Kamu tidak bisa kabur, Lini. Sudah waktunya menerima takdirmu." Tangannya bergerak sendiri, mengambil liontin itu. Tubuhnya mulai bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya bangkit. Sesaat kemudian, Lini mendongak. Wajah polosnya berubah. Bukan lagi gadis polos yang ketakutan. Sekarang matanya gelap, bibirnya tersenyum tipis penuh kekuasaan. Dia melangkah ke depan melewati si ibu berdiri di hadapan kerumunan. "Siapkan altar baru," katanya dingin. "Sekarang aku yang memimpin." Orang-orang bersorak kecil menunduk hormat. Malam itu, di balik keramaian kota biasa, lahir penguasa baru dalam jaringan pesugihan. Bukan lagi Bu Sarti, bukan lagi sekadar warung kecil. Sekarang, Lini yang mengatur. Dan dia lebih haus dari siapapun sebelumnya.